Berlanjutnya luka-luka yang di-create sendiri di bidang ekonomi oleh Indonesia. Kita jangan berharap bahwa persepsi itu kemudian akan membaik. Investor global itu bahkan paham apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ini semua dipandang oleh pelaku usaha, oleh investor global sebagai hal-hal yang kurang realistis. Nah, saya melihat apa yang terjadi sekarang, jendela masuknya itu adalah distrust. Distrust dari dunia usaha, yang tidak kalah penting adalah distrust dari investor asing. Kemudian perjalanan dinas, meeting, itu hotel, perusahaan kuliner, pariwisata. Begitu diumumkan saja, semua ngerem. Ini menjadi sumber inkonsistensi kebijakan di Indonesia. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Peter ya. Jadi bangsa Indonesia ini menghadapi beberapa hal yang sifatnya given. Kondisi ekonomi global itu kan given, gitu ya. Ada dinamika akibat Trump, perang Ukraine, bangkitnya konservatisme di berbagai negara yang mungkin meningkatkan risiko geopolitik global, sampai ke hal-hal yang diwarisi oleh pemerintah Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Misalnya fiskal yang lemah, hutang yang tinggi, dan seterusnya. Tapi juga persepsi itu tidak hanya dibangun oleh fakta-fakta given itu. Tapi persepsi itu juga ditambah dengan respon dari pemerintah terhadap situasi. Misalnya, hingga detik ini, investor, banyak kalangan masih melihat pemerintah Pak Prabowo hingga bulan keempat masih belum menunjukkan bahwa pemerintah punya rencana konkret yang realistis, yang bisa di-achieve, yang akan membawa Indonesia lebih baik. Bahkan salah seorang ekonom Bloomberg itu menulis sesuatu yang sangat valid menurut saya. Tulisannya dikasih judul The Continuing Self-Inflicted Economic Wound in Indonesia. Berlanjutnya luka-luka yang di-create sendiri di bidang ekonomi oleh Indonesia. Nah, ketika yang diharapkan adalah solusi, tapi yang muncul adalah self-inflicted wound, maka kita jangan berharap bahwa persepsi itu kemudian akan membaik. Karena dunia ini begitu transparan. Investor global itu bahkan paham apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, oleh Pak Erlangga Hartarto dan seterusnya. Numbernya in detail. Kenapa informasi itu begitu transparan? Pertanyaan-pertanyaan tentang Indonesia itu bukan lagi gimana kondisi ekonomi Indonesia. Bukan seperti itu, Mas Awalil. Pertanyaannya adalah, Wija, tolong dijelaskan itu efisiensi 750 triliun yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu hitung-hitungannya gimana? Sampai sedetail itu. Sudah ke situ ya. Ya. Artinya ini membuat kita harus lebih hati-hati mengkomunikasikan sesuatu dan mengeluarkan kebijakan. Nah, kembali ke self-inflicted economic wound. Dalam kondisi fiskal yang sulit, pemerintah jor-joran mengeluarkan MBG misalnya. Yang masif, yang dananya belum tentu ada. Targetnya September men-serve 83 juta siswa, gitu kan. Padahal belum lama, 2 hari yang lalu, Dilma ya, Rousseff Dilma, mantan Presiden Brasil, datang ke Indonesia dengan pemerintah kita berdiskusi tentang program yang sama di Brasil yang disebut Bolsa Familia. Dia mengatakan Brasil juga memberikan makan bergizi gratis untuk 22 juta siswa dan perlu 11 tahun mewujudkan itu. MBG satu contoh. Yang kedua misalnya 3 juta rumah. Pada saat
kita juga khawatir apakah ada demand-nya karena daya beli masyarakat rendah. Kita khawatir tidak ada dananya, gitu ya. Tapi ini seperti didorong. Bahkan akan dikeluarkan SBN khusus untuk 3 juta rumah. Pada saat hutang kita sudah sedang sangat tinggi. Bukankah kita belum lupa, gitu ya, ketika dipaksakan masyarakat membeli rumah dengan subsidi, sementara masyarakat itu berpenghasilan rendah. Ini kan mirip dengan subprime mortgage di Amerika. Ketika ada perubahan kondisi ekonomi sedikit saja, dari yang tadinya bisa mencicil, menjadi berhenti mencicil, sehingga kredit macet, supply rumah di pasar menjadi melejit, harga turun. Kita semua tahu, property bubble itu adalah the mother of all economic crisis. Kenapa? Bagi mayoritas orang di dunia, properti itu adalah aset utama. Ketika bubble meledak, menjadi harganya murah, tiba-tiba seluruh rakyat merasa miskin, menghentikan konsumsi. Belum lagi tentang ide koperasi merah putih, belum lagi tentang ide Danantara yang begitu agresif. Nah, ini semua dipandang oleh pelaku usaha, oleh investor global sebagai hal-hal yang kurang realistis. Sehingga harus di-adjust. Kalau tidak, tulisan tadi, self-inflicted economic wound berlangsung terus. Ini harus diakhiri. Kalau kita bedah krisis 98, itu kan ada 3 permasalahan yang bertemu bersama-sama. Masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah politik. Karena dibatasi hanya 2, yang ekonomi sudah banyak dibahas, saya akan membahas yang sosial dan sedikit menyinggung politik. Ya. Nah, kita harus betul-betul hati-hati terhadap situasi yang kita alami saat ini. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Peter, gitu ya. Permasalahan ketenaga kerjaan kita itu sangat menantang situasi sekarang. Permasalahannya adalah data yang selalu dipublish itu too good to be true. Misalnya PHK tahun 2024 yang dilaporkan ke Kemenaker sekitar 77.000. Data ini salah atau benar? Ya, bisa saja benar karena ada caveatnya yang dilaporkan. Gitu kan? Berarti data ini nggak bohong. Tetapi apa betul tahun 2024 itu PHK-nya 77.000? Lalu apa betul PHK Januari tahun 2025 ini hanya 3.400 gitu ya? Nah, kalau kita bedah data BPJS Ketenagakerjaan, itu yang ngeklaim tahun lalu itu 250.000 mengambil dana karena PHK. JKP ya? JKP. Januari tahun 2025 itu 24.000. Artinya dari sisi data saja gap-nya luar biasa. Yang saya khawatirkan adalah gap data ini membuat respon kebijakannya itu minimalis untuk sesuatu yang sangat serius. Nah, sekarang kita bedah 250.000 data tahun 2024. Anggota BPJS Ketenagakerjaan itu hanya 41 juta. Jumlah pekerja full time di Indonesia itu 93 juta. Jumlah total orang bekerja itu 142 juta. Nah, kita interpolasi saja, simpelnya. Dengan mudah, di tahun lalu kita dapat angka 600.000. Padahal itu belum termasuk mereka yang kontraknya tidak diperpanjang. PHK dan kontrak tidak diperpanjang itu esensinya sama. Seseorang kehilangan mata pencarian, kehilangan penghidupan. Nah, ini yang putus kontrak nggak masuk di situ. Atau orang yang di PHK tapi dia tidak ngambil uang karena dia berharap nyari kerja kemudian dapat. Nah, ini dilanjutkan saja. Program itu cukup banyak. Jadi untuk BPJS-nya ya. Ya, jadi barangkali tahun lalu bisa 750.000. Tahun ini kalau kita melakukan interpolasi dengan belum ada tanda-tanda perbaikan di sektor ekonomi kita, bisa jadi angkanya lebih tinggi lagi dibanding tahun lalu. Jadi ini permasalahan serius yang harus diadres oleh pemerintah. Belum lagi daya beli. Belum lagi perasaan represi.
Ketika orang nggak punya pekerjaan, nggak punya income, daya belinya makin rendah, kemudian secara psikologis merasa direpresi, ini bisa muncul menjadi permasalahan sosial. Ini warning. Situasi kita dengan 98 jauh. Kita nggak bisa dibandingkan gitu. Kita masih jauh lebih baik. Tetapi sesuatu itu bisa berubah dengan cepat sekarang ini. Jadi harus hati-hati. Nah, saya ingin kembali meng-highlight dan meminjam kata-kata Mas Arief. Kalibrasi. Kebijakan pemerintah harus dikalibrasi. Kenapa memaksakan MBG yang 171 triliun tahun ini, 300 sekian triliun tahun depan. Kemudian koperasi, program Danantara, setoran 340 triliun tahun ini. Begitu. Kenapa tidak berpikir untuk mengadres isu-isu yang dirasakan betul oleh masyarakat kebanyakan? Masalah pekerjaan, masalah daya beli. Dalam konteks ini sebenarnya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah itu perlu ditinjau ulang. Kenapa? Birokrasi di seluruh dunia itu pasti nggak efisien. Kalau kita ingin efisien ya privatisasi saja pemerintahan, dijalankan oleh privat. Birokrasi di seluruh dunia nggak efisien. Tetapi justru inefisiensi itu kadang-kadang menciptakan aktivitas ekonomi, menciptakan pekerjaan, gitu ya. Kalau efisiensi ini dipangkas, akan banyak PHK di sektor wisata, kuliner, hotel. Ujung-ujungnya apa? Bansos dibesarkan untuk membantu mereka, kan? Sementara bansos juga tidak efisien. Nah, artinya spending dalam bentuk inefisiensi ini menurut saya nggak bagus. Tetapi kalau kita ingin memangkas, ya jangan terlalu dramatis. Paling nggak perlahan. Perlahan, gitu. Dan harus dipahami yang namanya birokrasi di mana-mana inefisien. Itu. Ini yang dari sisi kebijakan harus dikalibrasi, meminjam istilah beliau. Jadi jangan all out bicara MBG, spending MBG, sehingga hal-hal lain yang penting sama pentingnya, atau dalam konteks ini lebih penting justru tidak dipikirkan. Nah sekarang politik nih. Iya. Memang semua partai politik terkonsolidasi. Tapi apa betul? Saya bukan orang politik ya, tapi saya pernah belajar political economy. Jadi menggunakan knowledge itu saya coba membedah. Tapi apa betul parpol, orang-orang partai itu bisa dikonsolidasi dengan cara-cara seperti ini, gitu ya? Bukankah pada prinsipnya mereka adalah free thinker, orang yang masuk politik gitu kan, risk taker gitu kan, opportunis gitu kan? Boleh juga risk taker ternyata politisi. Jadi, oh iya, teman-teman saya yang risk taker masuk politik, yang second layer masuk entrepreneurs, kemudian baru profesional, yang paling tidak risk taker jadi dosen. Boleh. Jadi situasi seperti ini jangan dibayangkan akan terjadi sampai 2029. Kenapa? Tinggal menuju situasi yang dinamis yang memungkinkan konsolidasi ini akan goyang atau bahkan hilang. Apalagi MK mengatakan tidak ada presidensial threshold tahun 2029. Nah ini political economy ya, ini kan opportunity yang luar biasa, benefitnya luar biasa. Dengan cost yang barangkali sekarang tinggi, tapi mendekati 2029, cost-nya untuk sedikit kendor dari koalisi itu makin rendah. Sebenarnya opportunity-nya makin, benefitnya makin besar. Jadi ini harus diukur juga gitu ya. Konsolidasi yang ada sekarang ini impose consolidation, yang diimpose. Bukan yang karena kesamaan ideologi, kesamaan mimpi. Jadi harus bersiap, barangkali sekarang saja sudah banyak yang makin rajin ke salon gitu ya, supaya penampilannya lebih mudah, karena bersiap untuk 2029. Jadi faktor ini harus dipertimbangkan. Menarik, saya ingin melanjutkan ya. Saya ingin mencoba memotret fokus ke isu ekonomi, apa yang terjadi di 98,
kita pindah ke tahun ini, kemudian kita coba lihat kira-kira pintu masuk krisis itu dari mana, gitu ya. Jadi kalau kita rumah, ini kira-kira maling itu akan masuk lewat jendela yang mana. Jadi kita harus antisipasi. Saya melihat ada 4 faktor ekonomi penting yang menyebabkan krisis 98 terjadi. Yang pertama, bank yang permodalannya buruk, regulasinya buruk, pengawasannya buruk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada property bubble. Dulu semua invest ke properti. Bisnisnya apa saja, kemudian buka bisnis baru, properti. Yang ketiga, utang luar negeri swasta yang menggunung. Karena ingin bikin properti, kemudian bunga dalam US dollar sedang murah, hutangnya US dollar. Mereka tidak mengantisipasi risiko mismatch. Kemudian yang keempat, ada efek domino. Waktu itu negara-negara tetangga kita juga secara ekonomi shaky, gitu ya. Ketika satu kolaps, efek domino, negara sekelilingnya akan terdampak. Kalau dari 4 variabel ini, rasanya saat ini tidak ada satupun yang menonjol. Perbankan kita sudah lebih bagus dari permodalan, kemudian dari pengawasan, dari koordinasi. Karena setiap saat ada krisis di transformasi, di restrukturisasi, bahkan begitu ada peluang krisis pun pada ketemu memperbaiki platform sektor perbankan kita. Dari sisi property bubble kita tidak melihat, utang luar negeri swasta juga masih terkontrol, malah utang luar negeri pemerintah ini yang relatif dominan, walaupun debt service ratio-nya masih 18%, masih aman. Efek domino tidak ada. Karena negara-negara sekeliling kita relatif sehat ya. Termasuk yang agak paling shaky aja Thailand. Thailand juga sebenarnya masih sangat sehat. Malaysia sehat, Singapura, Vietnam, kemudian Filipina gitu ya. Nah, kalaupun nanti akan muncul permasalahan ini, maling akan masuk lewat jendela yang lain. Nah, saya melihat apa yang terjadi sekarang, jendela masuknya itu adalah distrust. Distrust, tadi kita sudah bahas dari rakyat, ini kita kesampingkan karena kita bicara fokus ke ekonomi. Distrust dari dunia usaha yang malas memulai bisnis, melakukan ekspansi karena ketidakpastian regulasi, ketidakpastian jaminan security dan lain sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah distrust dari investor asing. Nah, ini kita harus lihat betul, gitu ya. Karena ketika mereka punya proyeksi tentang Indonesia seperti ini, itu akan kejadian. Self-fulfilling prophecy. Nah, makanya kita coba bedah nih, hal-hal apa yang terjadi akhir-akhir ini yang berpotensi memperlebar distrust itu. Saya ingin menggunakan pasar modal sebagai pintu masuk. Memang benar, yang main di pasar modal, yang aktif itu sedikit. Tapi harus kita pahami, pasar modal ini adalah window, jendela, di mana asing itu melihat Indonesia. Jangan sampai jendelanya itu buram, kotor. Kalau bisa jendelanya itu kita bikin crystal clear, menarik gitu. Sehingga orang melihat Indonesia itu juga dengan kacamata yang jernih, tidak buram. Nah, kita harus pahami juga bahwa setiap hari itu ada puluhan juta orang di seluruh belahan dunia, 24 jam sehari, itu yang melihat screen yang isinya indeks harga saham, termasuk harga saham Indonesia. Dan ini bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang biasa yang main sosmed gitu ya, tapi orang-orang yang kalau main sosmed kan pencetan jarinya itu muncul dalam bentuk kata-kata. Ini orang yang menguasai uang banyak banget, ini investor. Yang pencetan jarinya itu dampaknya adalah capital inflow atau capital outflow. Jadi jendela ini, pasar modal ini, etalase ini harus kita jamin betul bagus. Mungkin saya tidak peduli dengan pasar modal, tapi kan saya peduli dengan Indonesia. Dan pasar modal ini adalah jendela. Ketika distrust menganga, maka capital inflow makin sulit, capital outflow makin besar, dampaknya ke
rupiah. Ketika rupiah sudah melemah, gitu ya, masyarakat kita kan kalau indeks nggak paham. Tapi ketika rupiah, dia paham terlalu mahal gitu. Tahun 98, teman-teman saya yang fresh graduate, yang uangnya nggak seberapa, aja nyari dolar. Karena kurs US dollar rupiah itu sesuatu yang gampang dipahami. Indeks rumit. Jadi trust harus dibangun, ujung-ujungnya adalah rupiah. Karena rupiah dampaknya ke bisnis, capital inflow, ke capital outflow, dan jangan salah, ke behavior masyarakat. Karena masyarakat kita paham betul itu. Itu yang ingin saya tambahkan. Nah, dengan apa yang terjadi saat ini, saya mengusulkan agar pemerintah lebih melihat situasi pasar modal ini secara lebih serius. Saya termasuk orang pasar modal yang dulu di pasar modal, investment banking, hedge fund, begitu ya. Yang yakin, yang yakin suatu negara ekonominya tidak akan vibrant tanpa pasar modal yang vibrant. Kenapa? Ada begitu banyak kebutuhan untuk investasi yang tidak bisa difasilitasi oleh perbankan, yang nggak bisa difasilitasi oleh FDI, yang tidak bisa difasilitasi oleh strategic investor. Ini pasar modal ini, financial investor. Nah, ini harus diperbaiki kalau kita ingin ekonominya vibrant. Nah, respon OJK terlalu minimalis. Hanya buyback tanpa rules. Yang sebenarnya ini juga membuat floating saham di pasar modal kita makin tipis, makin volatile, makin happy itu para hedge fund karena dia bisa bermain dan mengambil profit luar biasa. Jadi pasar modal harus dilakukan proses yang saya sebut mainstreaming pasar modal kita. Dari tadinya isu pinggiran yang tidak dianggap penting, ini harus menjadi isu sentral. Sekarang sudah jadi isu sentral tapi di medsos. Kalau menurut saya respon pemerintah harus jelas karena dari respon ini saja investor akan menerima signal bahwa pasar modal kita masih punya future, masih punya harapan dan mereka tetap akan menjadikan ini sebagai sesuatu yang prestisius, sesuatu yang penting, sesuatu yang dipantau gitu ya. Dan confidence itu akan terbangun. Bagaimanapun dia memperkuat pandangan pertama tadi, ini urusannya faktornya satu saja soal trust kepada otoritas atau tidak. Ini katanya ke situ terus ini, Mas. Ya, saya melihat narasinya memang realokasi. Dari jumlah spending barangkali tidak berubah. Tetapi ada dua hal yang berubah drastis. Yang pertama, dari yang menyentuh rakyat kebanyakan, menjadi ke hal-hal yang kurang menyentuh rakyat kebanyakan. Yang kedua, dari hal-hal yang sifatnya short term, menjadi hal-hal yang sifatnya long term. Makanya walaupun realokasi jumlahnya sama, ini pro-cyclical. Misalnya, anggaran PU dipangkas, kontraktor kehilangan pekerjaan, vendor kehilangan pekerjaan, tukang-tukang kehilangan pekerjaan. Kemudian perjalanan dinas, meeting itu hotel, perusahaan kuliner, pariwisata. Begitu diumumkan saja semua ngerem, langsung berdampak. Tapi impact positifnya adalah sesuatu yang sifatnya capital intensif, misalnya dimasukkan ke Danantara untuk proyek-proyek hilirisasi. Itu jangka panjang banget dan capital intensif. Atau sebenarnya labor intensif tapi jangka panjang, dimasukkan untuk MBG. MBG ini sekarang baru 2 juta yang dilayani. Kalau sesuai rencana, akhir tahun baru 83 juta. Ini kan ada gap ya. Naiknya perlahan gitu. Ini tetap masuk kategori long term. Dan saya juga yakin akhir tahun pun tidak akan 83 juta, 20 juta saja sudah sangat beruntung itu. Jadi impact negatif penurunan pertumbuhan itu lebih besar daripada impact positif yang mendorong pertumbuhan.
tahun ini dan penciptaan kerja dan lain sebagainya. Saya ingin menyoroti juga selain cyclical pro cyclical ya. Dalam kondisi normal saja pemerintah kita itu inkonsisten terkait kebijakan fiskal. Misalnya kita belah saja ya kebijakan terkait fiskal ini ada berapa jenis sih? Kita simplify saja ya. Ya kita pakai model Amerika lah. Kalau Republikan selalu supply side. Kalau Demokrat selalu demand side. Supply side itu yang dibikin besar adalah private sector. Dikasih insentif. Ini Demokrat, Republikan. Sehingga dia bisa mempekerjakan banyak orang. Orang bekerja dapat income. Nah, dia membayar pajak masyarakat. Pajak digunakan untuk memberikan insentif ke private. Ini supply side. Demokrat itu demand side. Pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat. Asuransi gratis, pajak rendah, bansos segala macam, jaminan sosial. Supaya dia mempunyai daya beli, sehingga dia bisa membeli produk dari supplier swasta. Swasta membesar, dia membayar pajak. Jadi berubah-ubah konsisten dalam dua. Nah, kita ini nggak konsisten. Supply side iya, demand side iya. Bansos digelontorkan. Ini kan demand side-nya. Tapi juga pajak kepada aktivitas bisnis itu tidak ditegakkan dengan benar. Banyak yang lolos, banyak yang tidak dipajakin. Sehingga sebenarnya secara tidak langsung ini juga supply side. Jadi tax ratio turun terus. Tapi spending untuk bansos subsidi naik terus. Ini yang mencederai fiskal kita. Ujung-ujungnya adalah defisit fiskal yang terus melebar. Nah, dalam konteks ini pemerintah, kita semua sebagai ekonom harus mendorong konsistensi kebijakan fiskal. Kita itu maunya seperti apa gitu. Jangan inkonsisten karena ujung-ujungnya adalah defisit fiskal yang meledak. Saya highlight sebentar. Yang beliau sampaikan baru saja ini menjadi sumber inkonsistensi kebijakan di Indonesia. Karena ada begitu banyak kebijakan yang sifatnya tidak sistematis tetapi diskresi. Yang barusan disampaikan ini diskresi. Ada masalah diskresi. Artinya saling bertabrakan. Dan itu bisa dilihat kita selalu membuat ad hoc, satgas apa. Itu menunjukkan bahwa memang kita ini sebetulnya tidak punya planning, begitu ngerasain ada apa-apa, buat aja satgas ini, gitu.